Halo saudara, dari Washington DC saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan perkembangan investigasi tabrakan pesawat dekat Bandara Nasional Ronald Reagan di dekat ibu kota Amerika Serikat. Suhu dingin di Sungai Potomac dan angin kencang menghambat pencarian. Sementara Badan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika NTSB memberikan rincian terbaru soal kecelakaan itu. Dalam keterangan Sabtu malam waktu setempat, penyelidik NTSB mengatakan petugas tower yang diperiksa mengaku memantau helikopter Black Hawk terbang pada ketinggian 200 kaki. Namun hal ini masih perlu diverifikasi tim penyelidik. Data lokasi terpercaya menunjukkan kecelakaan terjadi pada ketinggian di atas 300 kaki, yakni lebih tinggi dari 200 kaki yang seharusnya diterbangi heli Black Hawk. 67 orang meninggal akibat tabrakan antara helikopter Black Hawk Angkatan Darat Amerika dengan pesawat CRJ-700 American Airlines saat bersiap mendarat di Bandara Reagan, yakni salah satu bandara dengan lalu lintas tersibuk di Amerika Serikat. Kotak hitam pesawat dan helikopter itu telah ditemukan dan NTSB akan menganalisa data penerbangan serta percakapan terakhir di kedua kokpit untuk meneliti apakah pilot pesawat tahu ada helikopter di dekatnya dan apakah pilot heli melihat pesawat itu atau pesawat lainnya. Menurut NTSB, laporan awal penyelidikan ini ditargetkan selesai dalam 30 hari. Tapi hasil akhir laporan kecelakaan pesawat biasanya makan waktu berbulan-bulan karena rumitnya penyelidikan. Saudara, pemerintahan Donald Trump kembali mempersoalkan minimnya kontribusi sekutu-sekutu di NATO terhadap anggaran pertahanan. Salah satunya adalah Spanyol yang menurut Presiden Trump berkontribusi sangat kecil. Hal ini juga diangkat Sekjen NATO dalam lawatannya ke Madrid akhir Januari. Spanyol adalah perekonomian terbesar keempat di zona Euro. Tapi di antara ke-32 anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, pembelanjaan pertahanannya berada pada urutan terbawah. Dalam lawatan ke Spanyol dan Portugal, Sekjen NATO mengingatkan kembali soal target 2% yang dicanangkan pada 2014. Goal of 2% now set a decade ago will not be enough to meet the challenges of tomorrow. The threat from Russia may seem distant, but let me assure you, it is not. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan berkomitmen mencapai target 2% pada 2029 dan Spanyol adalah penyumbang terbesar ke-10 bagi NATO dalam hitungan nilai kontribusi pertahanan. Presiden Trump telah menyatakan kekecewaannya terhadap kontribusi Spanyol dan bahkan mencanangkan target pembelanjaan lebih tinggi. I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP. Which is what it should have been years ago. Analis menyaksikan apakah target 5% ini bisa dicapai. Eso es imposible. Imposible porque no tenemos esa capacidad económica. Porque eso sería, de alguna manera, hacer sacrificios en los ámbitos sociales. Y la población española eso lo penalizaría con el voto en las urnas. Tapi negara anggota lain, Lituania, mengaku bisa meningkatkan pembelanjaan pertahanan ke 5 hingga 6% PDB pada 2026. Tai nėra koks nors perviršis. Įsiliejame į NATO gynybos planus, kurie yra mūsų regionui gyvybiškai svarbus. Saat pertama menghadiri KTT NATO sebagai Presiden AS pada 2017, Donald Trump menegur sekutu-sekutu Amerika guna meningkatkan pembelanjaan militer. Seruan serupa dipastikan kembali dikemukakan pada KTT tahun ini di Den Haag pada Juni. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kota New Orleans yang kembali menjadi tuan rumah pertandingan puncak football Super Bowl yang tahun ini akan digelar tanggal 9 Februari. New Orleans adalah salah satu destinasi wisata populer di Amerika Serikat dengan pertunjukan jazz, arsitektur unik, dan juga sebagai destinasi wisata kuliner. Dengan kekhasan kuliner New Orleans bisa ditemui di berbagai sudut kota. Susan Spicer adalah chef ternama yang telah berkarir hingga ke Eropa sebelum kembali ke kampung halamannya di New Orleans, negara bagian Louisiana. In my mind, it's a casual restaurant with a fine dining mentality. I was in fine dining for 35, 40 years and
You know, so there's some things ingrained in me, and I just have to keep that certain level of excellence. Susan sebelumnya lama mengasah keterampilan di kawasan French Quarter yang banyak didatangi turis dan menjadi pusat wisata New Orleans. Tapi menurutnya untuk menikmati kuliner New Orleans dan Louisiana, orang mestinya tak berkutat di the French Quarter saja. But if you just venture out a little bit, you know, and come to Mid-City or Lakeview or Old Metairie or, you know, take the streetcar way uptown and to Carrollton Avenue, there's a lot to discover. Wisata kuliner di New Orleans mencerminkan perpaduan banyak budaya. Gumbo, sebuah hidangan berkuah yang dihidangkan di atas nasi putih, memadukan masakan Afrika, Prancis, Jerman, Spanyol, dan suku asli Amerika, Choctaw. We make gumbo. Lots and lots of gumbo. When it's cold outside, that's whenever customers start coming in for the gumbo. During the summertime, not so much. We have been craving gumbo because it's New Orleans. It's a New Orleans thing, totally, Louisiana. And so we came up here and we were like, this is the first thing we did. Menurut pantauan Dinas Wisata Louisiana, wisata kuliner menjadi motivasi utama orang berkunjung ke New Orleans. Dan pembelanjaan di restoran dan bar menjadi kategori pembelanjaan terbesar. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Abe Moise, seorang chef yang mendirikan restoran Krakatoa Indonesian Cuisine di Florida yang terinspirasi oleh cita rasa masakan rumahan dan mengantarnya membuat bumbu racikan dalam kemasan. Sejak tahun 2020, 17,000 Flavor of Indonesia telah membantu warga Amerika mengenal cita rasa masakan Nusantara yang begitu kaya. Memasak masakan Indonesia itu rada ribet. Awalnya saya buat ini buat restoran kan, karena saya pengen pekerja di sini itu tinggal ngambil sesendok, 2 sendok, campurin segala macam jadi kan. Why not saya sell ini ke bangsa Amerika gitu loh. Saya pengen rasa ini ke pizza, ke tacos, even bagel. Di restorannya Krakatoa Indonesian Cuisine, Chef Abe Moise meramu dan menggunakan bumbu racikannya 17,000 Flavors of Indonesia yang diinspirasi oleh ragam cita rasa Nusantara, terutama dari kampung halamannya di Nusa Tenggara. Bumbu generik yang bisa dipadu padan untuk bahan atau masakan apapun merupakan konsep produk ciptaan pria asal Sumbawa ini. Diakui awalnya sulit memasarkan bumbu Indonesia. Uncommon. Iya, barang baru bagi mereka, jadi kayaknya mereka beli nggak ya. Tapi kalau kita ngejelasin dan mereka rasa, pasti mereka beli. You don't need to use this just for Indonesian makanan Indonesia, saya bilang gitu. You can use this for everything. Kalau orang di sini kan cenderung beli segala macam. Nah, this come very handy. Sisa daging, sisa sayur, sisa pasta, there you go. Mix with this, and you need salt. That's it. Ada 4 varian bumbu racikan dan 7 pilihan saus dan sambal, seharga $12 hingga $17 per botol. It's really good flavor. The one I tried was the spicy lemony flavor, and I love that the lemon flavor to it. So this is the real thing, guys. Menurut Abe, kuncinya adalah edukasi dan ekspos cita rasa Indonesia. Dari Hollywood, Florida, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.